Tanah yang diduga sebagai jalan perkampungan sepanjang 25 meter di Dusun Buduran, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, ambles sedalam 1 meter. Lokasi tanah ambles ini tepat berada di samping tanggul Sungai Jerohan dan juga mengakibatkan tanggul menjadi ikut amblas. Tanah yang amblas ini hanya berjarak kurang dari 10 meter dari pemukiman warga. Amblesnya tanah ini diduga akibat curah hujan yang tinggi, sehingga mengakibatkan debit air Sungai Jerohan mengalami peningkatan pada beberapa bulan terakhir, yang menyebabkan tanah sekitar ambles. Bahkan warga yang rumahnya dekat dengan amblesnya tanah kini mulai merasa khawatir, sebab dapat dimungkinkan jika Sungai Jerohan meluap akan berdampak banjir dan dapat menggerus bagian rumah. Ya 3 mingguan lah. Terus mulai ambrol ini sekitar hari apa Pak itu Pak? Hari Jumat. Hari Jumat kemarin. Terus ini katanya semakin hari semakin Iya, mendarat gitu. Ambles gitu. Gitu. Terus Bapak sendiri paling terdekat rumahnya? Iya, kelar sih sama ini. Dulunya seperti apa? Jarak antara sungai sama rumah Bapak ini gimana Pak? Ngertos loh. Ya itu ambles besar. Agar amblesnya tanah tidak semakin meluas, petugas dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo memasang tanggul darurat dari karung yang berisi tanah dan batu. Tindak lanjut yang pembangunan itu kan kita tetap nunggu musim kemarau, atau mungkin dari kantor punya cara yang lain seperti mungkin anggaran dan sebagainya, kan kita harus menyusun. Sistem sandbag ini seperti apa Pak? Ya, kita tujuannya untuk menanggulangi kalau terjadi limpasan air itu biar tidak masuk ke warga. Ini sekitar berapa Pak yang terancam? Tanah luasan sekitar berapa? Ini jauh ini sampai Pasar Baru sana kalau ini memang airnya luber. Petugas menghimbau agar warga lebih waspada dan menjauhi dari area pelengsengan sungai saat terjadi hujan intensitas tinggi. Terlebih saat debit sungai mengalami peningkatan, sebab sebagian pelengsengan yang ambles kini kondisinya juga mengalami kerusakan hingga miring dan rawan ambrol. Dari Madiun, Jawa Timur, Imam Iswanto, SRTV. Lanal Tanjung Balai Asahan melakukan pengamanan terhadap sebuah kapal yang diduga membawa calon TKI ilegal. Sebanyak 28 orang diamankan di perairan Tanjung Jumpul. Petugas juga mengamankan 3 orang anak buah kapal dan 1 orang nahkoda kapal. Untuk mengelabuhi petugas, TKI ini disembunyikan ke dalam palka bawah kapal. Mereka rencananya akan dibawa ke Malaysia untuk dipekerjakan secara ilegal. Calon TKI yang berhasil diamankan terdiri dari 16 orang laki-laki dewasa dan 10 orang perempuan dewasa, juga 2 orang anak-anak yang 1 masih balita yang masih di bawah umur. Mereka berasal dari berbagai daerah Sumatera, Jawa, dan Madura. Dari mana asalnya ini Bu? Dari Cianjur asal. Cianjur. Oh, tujuannya ini mau kemana Bu? Malaysia. Mau ngapain Ibu di Malaysia nih di sana? Ada suami di sana. Oh, ada suami. Mempunyai apa? Identitas atau apa ada ya? Contohnya paspor atau apa? Iya. Ada ya Bu? Kok bisa masuk dari belakang Bu? Ya karena sekarang kan masih COVID. Untuk menuju ke Malaysia, para TKI ini dikenakan biaya berkisar Rp2.500.000 per orang, dan untuk anak-anak dikenakan biaya berkisar 1 jutaan. Sebelum diserahkan kepada pihak imigrasi, petugas Lanal TBA melaporkan pemeriksaan kesehatan. Ada 28 orang penumpang yang diduga adalah TKI ilegal yang akan masuk ke Malaysia tanpa dilengkapi dokumen. Kemudian untuk kapalnya itu ada 4 ABK, 1 nakoda. Kapal tersebut yang juga tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, tapi akan diserahkan ke imigrasi. Ya, selanjutnya akan diurus oleh imigrasi. Apa ini termasuk human trafficking kemudian?
Kemungkinan demikian karena mereka berangkat ke Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen ketenagakerjaan dengan sah. Pengamanan terhadap TKI ini ternyata dari berbagai daerah di luar dari Sumatera, Jawa, dan Madura dengan membayar uang berkisar 2,5 juta rupiah. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ilham Syah, SRTV.